Sempat booming dan jadi tren, ice smoke atau es ciki ngebul yang di dalamnya terdapat nitrogen cair memang terlihat menarik. Sensasi unik saat memakannya membuat kita penasaran dan ketagihan. Meski demikian, makanan yang diolah menggunakan nitrogen cair ini berbahaya bagi organ tubuh. Es smoke atau cikbul alias es ciki ngebul merupakan jajanan yang sejak beberapa waktu terakhir ini digandrungi oleh anak-anak. Selain topping atau isiannya yang beragam, makanan ringan ini juga memiliki tampilan yang menarik. Isian es cikbul terdiri atas ciki manis warna-warni, ditambah kental manis, kemudian disiram nitrogen cair. Nitrogen cair inilah yang kemudian mengeluarkan uap yang menyerupai asap akibat suhu nitrogen cair yang sangat dingin. Sehingga saat dikonsumsi, es ciki ngebul ini tak hanya memberikan rasa dingin, tetapi juga sensasi mulut yang mengeluarkan asap. Namun belum lama ini, tepatnya pada 16 November 2022 lalu, sebanyak 21 anak di Kabupaten Tasikmalaya keracunan setelah mengonsumsi ciki ngebul. Beberapa anak mengalami gejala mual, muntah, dan perut begah usai menyantap jajanan yang dicampur dengan nitrogen cair tersebut. Kasus yang sama juga terjadi di Kota Bekasi. Seorang anak berusia 4 tahun terpaksa harus dibawa ke rumah sakit setelah mengonsumsi es cikbul. Anak tersebut mengalami kebocoran lambung diduga setelah mengonsumsi ciki ngebul yang mengandung nitrogen cair. Akibatnya sang anak harus menjalani operasi besar pada lambungnya yang bocor sepanjang 2 cm. Lalu benarkah nitrogen cair yang digunakan untuk membuat es ciki ngebul ini termasuk bahan yang berbahaya? Menurut spesialis gizi dan kedokteran olahraga yang juga sekaligus ketua komite medik, Dr. Dadang Arif Permana, nitrogen sendiri memiliki titik beku yang berada jauh di bawah titik beku air. Melalui proses destilasi atau proses pendinginan bertingkat, sehingga nitrogen yang secara alamiah dalam bentuk gas menjadi cair. Suhu dingin yang ekstrem tersebut tidak mampu ditoleransi oleh kulit manusia, sehingga saat zat tersebut berada pada suhu yang begitu dingin, dilarang ada kontak langsung dengan organ manusia. Menurut Dokter Dadang, mengonsumsi nitrogen yang sudah dicairkan dapat menyebabkan tenggorokan terasa seperti terbakar. Bahkan, kasus terparah yang dapat ditimbulkan oleh es cikbul dapat memicu kerusakan internal organ tubuh. Ya, jadi nitrogen itu untuk tubuh manusia, kalau masuk ke dalam tubuh manusia itu sebetulnya tidak ada manfaatnya. Karena memang nitrogen cair itu adalah nitrogen yang didinginkan. Dinginnya itu sampai minus berapa ratus gitu, jadi sangat dingin. Bayangin bahwa untuk titik cair dari nitrogen itu kan berapa tuh 32 derajat segala macam itu, tetapi ini sampai ratusan gitu, hampir 300 minus 300 derajat Celcius itu kan dalam Fahrenheit, berarti sangat dingin. Apabila makanan itu yang dipakai gas cair itu kita telan, usus itu tentu lebih halus, lambung itu tentu lebih halus. Di kulit yang biasa kita sehari-hari sudah berhubungan dengan udara luarnya bisa melepuh, apalagi dari usus yang kita halus itu. Nah, sehingga tidak aneh kalau tidak salah ada kasus yang bocor ususnya kan, nah, memang melepuh. Nah, selain itu juga kenapa kembung, karena kalau nitrogen cair itu bertemu dengan udara, maka dia berubah menjadi gas. Oleh karena itulah begitu masuk ke lambung ketemu udara, jadi yang tadinya cair berubah menjadi gas, makanya dia kembung. Dokter Dadang menambahkan penggunaan nitrogen cair yang kurang tepat bisa sangat membahayakan nyawa. Pengidap asma bahkan dianjurkan untuk tidak berdekatan atau bahkan mengonsumsi, sebab menghirup uap gas nitrogen bisa membuat asma semakin memburuk. Oh iya, jadi karena nitrogen itu masuk ke dalam tubuh, jadi afinitas dari nitrogen itu lebih tinggi dibandingkan dengan oksigen. Dan kita tahu bahwa di dalam tubuh itu kita memerlukan oksigen. Sehingga kalau nitrogen masuk, oksigennya ataupun juga ikatan oksigen di dalam tubuhnya menjadi berkurang. Sehingga orang biasanya suka sulit bernapas. Bahkan orang yang asma itu kalau dengan nitrogen cair itu bahaya. Bisa kesulitan bernapas, ya namanya bisa jadi istilahnya tuh gagal nafas, respiratory failure, dan akhirnya ya fatal gitu. Dokter Dadang meminta sebaiknya jajanan yang menggunakan nitrogen cair dihindari, terlebih dijual di pinggir jalan dan profesionalitas para penjual dalam mengolahnya dipertanyakan. Salah seorang penjual cikbul mengaku penggunaan nitrogen cair pada es ciki ngebul semata-mata untuk sensasi agar jajanan tersebut bisa mengeluarkan asap.
Ia juga mengetahui jika nitrogen cair bisa membahayakan organ tubuh jika diminum. Karenanya, ia mengaku selalu memberikan edukasi kepada setiap pembeli. Selain itu, nitrogen cair yang digunakan berasal dari pabrik yang bisa dipertanggungjawabkan karena sudah dicek oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sebenarnya kalau dibilang bahaya ya mungkin kayak tadi itu misalkan ke minum bisa jadi gitu kan. Soalnya ke kulit luar aja bisa nyebabin luka apalagi ke organ dalam. Ya asalkan jangan diminum gitu kan. Kan tujuannya bukan jualan air nitrogen buat diminum kan, bukan kan. Tujuannya bikin ciki ngebul gitu. Pertama dipegang si dus. Ya intinya mau dus atau tisu gitu ya. Jadi intinya nggak langsung kena tangan kosong. Terus kedua, airnya jangan diminum, soalnya bisa nyebabin luka. Kayak gitu. Meski penjual memberikan edukasi agar cairan nitrogen tidak diminum, hal itu tak menjamin. Terlebih kebanyakan pembeli adalah anak-anak. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kota Bandung menyatakan terus melakukan pembinaan, pengawasan, dan edukasi hingga di tingkat puskesmas. Selain itu, pihaknya berkoordinasi dengan lintas sektoral agar kasus keracunan cikbul di Kota Bandung tidak terjadi. Kalau pelarangan bukan kewenangan Dinkes, pelarangan itu ada di Desperindak atau di BPOM gitu. Kami hanya pembinaan aja ke produsen dan edukasi kepada konsumen. Nah, itu sedang dalam proses. Salah satunya kita membuat surat edaran. Nanti surat edaran itu pun akan diturunkan kepada puskesmas. Nanti kita juga akan turun bersama untuk melihat secara langsung seperti apa pedagang-pedagang tersebut berjualan di lapangan. Diperlukan pendidikan kesehatan yang dilakukan secara masif oleh penyuluh kesehatan, terutama kepada para penjual. Selain itu, para orang tua juga sebaiknya mengawasi jajanan yang dikonsumsi anak-anaknya dan lebih berhati-hati dalam memilih jajanan yang belum jelas kesehatan dan kebersihannya. Zai Ul Haq, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.